Hah? Wewe ini wewe ini kayak di saya ini. Jadi rencananya saya mau mancing sama dia nih. Oke, kita mancing berdua ya. Biasanya oke, kita mancing aja. Jadi kalau Senin sama Jumat ya 2 orang ya boleh ya. Senin sampai Jumat 2 joran. Senin sama Jumat tuh boleh 2 joran. Jadi ini sekarang nih katanya kan kalau KD itu jago mancing, jadi saya mau mancing berdua KD ini. Di KD juga teman saya kita melihat siapa yang strike ya. Oke, kita ngadu ya weh. Sama yang di sini. Ya. Kayak umpatnya udah habis nih. Ya, kalau memang di kolam-kolam gini, jadi yang paling jago lah dia tiap hari di sini. Enggak? Kan pemancing itu kan banyak juga yang waktu datang awal-awalnya belum bisa mancing tuh diajarin sama KD banyak gitu. Banyak. Ya. Banyak pemancing baru juga banyak. Kalau ya. misalnya datang ke sini dia nggak punya alat, udah disiapin KD semuanya. Terus dia tinggal narik doang lah istilahnya gitu. Banyak. Oh, tinggal narik doang. Iya. Oh. Semuanya udah disiapin KD. Maksudnya yang disiapin tuh pancing aja pada di sini. Iya, kalau dia nggak ada datang ke sini nggak bawa alat, nggak bawa alat pancing, di situ kita bisa sewa sama teman KD kita gitu yang punya. Oh. Jadi pemancing itu tinggal duduk narik doang gitu. Udah siapin semuanya. Oke. Duluan nih maaf ya. Jadi ternyata banyak mancing pemula di situ, kalau yang nggak bisa juga diajarin, dikasih. Maaf kanan. Peranan KD itu juga di mancingan itu, di Galatama peranan kayak itu penting banget. Dia ngeramu umpan, dia ngeliatin segala macam, dia dapat ikan, dia serok, ganti umpan cepet. Dan sekarang banyak KD juga sudah ada standarisasi ya. Jadi KD itu sudah berstandar dia di ada satu peserta muncul di lambang 71 pada nama KD. Standar, dia memenuhi standar. Berturut kami terima ikan dari lambang 68 sama yang berapa ikan 7 kilo KD belum dapat, saya udah dapat nih. Dari lambang 47 sama hoki berapa ikan 8 kilo 750 gram peserta ekstra. Dari lambang 18 teman TK berapa ikan 7 kilo 450 gram. Ada ikan besar naik dari lambang 62 mau disaksikan gimana? Dari lambang 18 sama warna-warna berapa ikan 9 kilo 650 gram. Dari lambang 122 sama Amar Sisini berapa ikan 9 kilo 500 gram. Warna merah peserta merah. Dan 72 sama wawancara berapa ikan 8 kilo 300 gram. 78 sama bawang bodas berapa ikan 6 kilo 700 gram. Ini juga banyak ya peran gini. Dari 18 sama TK berapa ikan 7 kilo 950 gram. Pancingnya juga dititipin. Dari 77 sama iwak mas berapa ikan 8 kilo 50 gram. Dan 98 sama Jafir berapa ikan 7 kilo 350 gram. Undi dapat udah Dan kayak dia yang main. 52 sama Sesa merah berapa ikan 7 kilo 550 Itu baru gram. pemancingnya baru datang, baru main. Kadang-kadang juga tinggal 1 jam lagi pemancing baru datang, kadang-kadang dapat juara. Jadi dari lapak semua dipercayakan ke sampai KD lapak sebelapan belakang ikan 7 kilo 850 gram. Dari lapak 17 sama Arfa Cika belakang ikan 8 kilo 150 gram.
Sebenarnya kalau mancing di Telatama ini rahasianya apa sih supaya paling nggak dimakan lah, dapat babon kan segala macam itu kan untung-untungan, tapi supaya dimakan tuh apa aja yang mesti diperhatiin? Satu si umpan ya Pak. Umpan dia harus masuk lah istilahnya kan. Satu umpan masuk, terus kedua juga istilahnya kita fokus Pak mancing di Satu titik aja? titiknya di mana itu difokusin satu titik aja gitu. Oh iya. Maksudnya umpan tuh harus gimana umpan? Umpan ya di sini sih airnya payau sih Pak ya. Jadi susah ditebak gitu. Kadang dia mau wangi, kadang dia mau amis gitu. Terus kadang juga dia kan nggak terlalu tajam wanginya gitu kan. Maunya sekarang? Iya. Kayak gini kita pakai lumayan wangi lah. Tapi makan sih tapi. Iya ya. Oh jadi menurut Pedi ini apa namanya itu tadi umpan tuh juga penting, tapi juga kadang-kadang umpan tuh juga nggak bisa. Hari ini dia maunya wangi, besok maunya asem, maunya kayak gini, tergantung juga. Ini memang jodoh-jodohan. Ya nggak monoton sama umpan wangi itu terus enggak ya? Enggak. Iya silakan. Gayanya itu mantap ya. Amat ya dia bisa akan menyangkut. Mudah-mudahan dia babon nih. Sekarang sendiri. Oke, thank you. Jalan nih. Udah tarik dari gue ya. Kita berdua balap-balapan nih kita berdua. Oke. Makan Pak. Maaf. Maaf. Waduh. Apa? Jadi kan itu. Makasih ya. Iya. Oke. Iya. Kasih. Kok kemarin kalau ini ya, orang-orang bilang katanya kemarin kalau siang kalau bisa lemparnya ke gelincir, kalau malam ke tengah. Betul gimana sih? Teorinya gimana tuh? Kalau itu tergantung pemancingnya Pak. Kalau misalkan emang sih kalau ikan di atas itu di luar itu makan. Blower. Iya, cuman untuk ikan induk itu
kadang suka ada yang dapet, kadang enggak gitu. Kalau untuk makan sih makan udah pasti makan di atas. Orang ikan rame ya? Iya. Di blower. Iya kalau untuk di sini. Tapi ikan rame biasanya yang suka dapet ikan rame itu biasanya di mana? Untung-untungan atau gimana? Iya, untung-untungan sih. Lapak juga Ada pengaruhnya? ada pengaruhnya juga, sama hoki kita juga ada pengaruh juga. Nggak ada yang jago mancing di sini. Nggak ada yang jago mancing. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, semua sama? Semua sama. Hoki yang jago, Pak. Hoki? Iya. Oh, gitu ya? Iya. Tuh, jadi tapi kan kalau menurut tuh nggak ada orang jago mancing, tapi kan yang dapat itu terus. Misalnya kayak ini sekarang di liga kan sekarang Gajah Tunggal nih di atas, berarti kan dia memang jago. Bukan jago, jadi emang ini tuh lagi ada di dia gitu. Hokinya? Iya, kalau jago mancing nggak ada. Soalnya kan di sini satu makan sasaran, Pak. Kan kalau misalnya untuk jago mancing kan dia boleh gaet. Kan ikan gede digaet, Pak, itu baru jago mancing, tapi kan biasa. Sekarang kan kita pakai sasahan di sini. Jadi harus makan. Kalau nasib kita bagus, ikan gede yang makan kan milik kita bagus. Oh, jadi menurut KD-nya ini di sini nggak ada jago mancing, semua bisa mancing, tinggal hoki aja. Gimana hokinya? Dan di sini kan ikannya harus sah, nggak boleh kalau cantel kena badan atau kena ekor nggak boleh, nggak sah, harus dimakan dia. Tidak itu nggak bisa. Ya. Tapi biasanya tuh ikan makannya tuh lebih banyak makan di siang atau di malam kalau di pik? Kalau di pik tuh ikan gedenya untuk ikan babonnya cenderung ke malam ya, Pak. Malam. Iya. Hampir rata-rata tuh di sini tuh malam. Ya. Karena kebanyakan tuh yang detik-detik terakhir, 30 menit terakhir tuh di sini kita tuh malam. Tapi kenapa itu suka main di tiban ya, udah dapat 5 menit 10 menit terakhir tiban, kenapa begitu ya? Sering hoki. Begitu? Hoki? Iya, itu yang saya bilang tadi, hoki, nggak ada jago mancing. Bukan karena bukan karena dupa, karena menyan, bukan? Nggak masuk. Nggak masuk di sini ya? Juga, iya. Nggak ada gitu-gituan ya? Nggak ada. Oh, jadi memang hoki-hokian. Jadi kalau punya Faktor keberuntungan lah. Di pik ini, jadi biasanya ikan-ikan mulai makan itu pada malam. Jadi mungkin kalau siang tuh karena panas ya, jadi oksigennya juga kurang ya. Makanya kebanyakan ikan-ikan rame itu ada di blower. Karena di blowernya itu banyak oksigen, jadi ikannya ngumpul. Tapi relatif mungkin ikannya ikan rame. Gitu. Tapi ini mancing sama Kedi-nya belum makan lagi nih. Katanya jago Kedi di sini. Makanya dia bilang nggak ada yang jago, hoki-hokian. Jadi paling misalnya, Pak. Apanya 3? Wih, pantes.
Be, gua mau tanya nih, enaknya jadi KD itu apa isinya? Apa sih sekedar cuman sekedar ini doang mencari kerjaan atau memang ada enaknya di sini jadi KD? Satu, kita kerja nggak terikat ya Pak, kayak di pabrik. Kedua juga istilahnya gimana ya? Emang kita hobi juga mancing. Oh, mau hobi mancing juga, jadi enaknya. Iya. Apa nih Pak? Jadi kalau punya sebelah dapat harus kita tarik, kalau takutnya nyangkut. Jadi ternyata kebanyakan KD-KD di sini nih memang dia sendiri sebenarnya pemancing atau pemancing di pinggir-pinggir atau di mana-mana, jadi dia ya sembari KD-in pemancing karena dia hobi juga. Kadang-kadang kalau punya pemancing belum datang dia gantiin, ya dia seneng tuh banget tuh dia sama tuh. Hei, Ada ikan besar naik dari 818 pon disaksikan penimbangan. sebenarnya kalau untuk jadi KD itu sebenarnya untuk income-nya tuh cukup untuk hidupin keluarga. Alhamdulillah Pak. Cukup ya. Alhamdulillah. Kalau kita kerja terus ya, alhamdulillah cukup Pak itu. Dan sini buka tiap hari ya. Iya. Dan kalau kayak kamu ini tiap hari ada kerjaan kayak jadi KD. Ada aja sih, kadang-kadang gitu. Kadang kalau misalkan ada bos mancing, tergantung kemauan kita sih buat kerja. Tapi kalau profesi KD itu maksudnya untuk hidup bisa lah ya kalau rajin ya. Oh, jadi ini juga KD ini juga satu profesi. Jadi dia apa namanya? Kalau umpamanya yang ditekuni bisa juga untuk hidupin keluarga menurut BB ya. Yang penting dia tekun tiap hari dapat kerjaan, dan semua pemancing itu membutuhkan KD. Pemancing membutuhkan KD. Ada nggak sih KD bilang, oh KD ini dia ini KD ini jago, ini KD ini lebih jago KD-nya, atau semua sama aja menurut kamu? Kalau menurut saya sih sama aja ya, ini kan tergantung pemancingnya lagi. Cocok-cocokan ya. Iya, cocok-cocokan. Chemistry-nya, jadi memang cocok chemistry-nya. Kadang-kadang ada KD kadang-kadang yang suka bercanda, ada yang serius, ada yang tegang gitu. Tapi ada KD yang suka ngajak-ngajarin. Ya Pak, jadi kalau kencengin Pak, kencengin kendor Pak, ganti Pak umpannya Pak, habis tuh. Jadi kepuasan pemancing itu juga tergantung servis dari KD. Dapat terus ya. Ternyata emang dia jago kayak gitu ya, dapat terus. Saya masih kurang, saya masih agak belum babon ya, tapi ya lumayan, frekuensi strike-nya lumayan ya. Dia tahu kepekaannya, waktu ikan dimakan sama belum tuh mulai disenggol, dia tahu di situ saatnya. Kadang-kadang kita, kalau saya tuh kadang-kadang makan tapi saya belum tahu kalau dia tuh begitu ini udah dimakan. Oh.
Oke, Bebe. Ternyata lo lebih jago dari gue. Ternyata dia banyak strike daripada saya. Jadi dia menang. Oke. Oke, terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Jangan lupa mancing. Salam strike. Enaknya belanja di toko online pusat pancing, selain mudah didapat di marketplace di mana-mana, itu juga ada garansinya 1 tahun. Dan yang terpenting, klaimnya mudah, gak pakai ribet.